Pengadilan Negeri tolak permohonan pra-peradilan Bupati Sitaro nonaktif. Kasus kematian mahasiswa UNG diduga mangkrak di tangan polisi. Demo di kantor DPRD Sulut berakhir ricuh. Gempa magnitudo 6,7 guncang kota Palu dan sekitarnya. Selamat pagi saudara, kita jumpa kembali dalam program Kompas Sepekan. Selain 4 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Sepekan selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manado berhasil menangkap 2 orang tersangka kasus penikaman yang terjadi di salah satu kos-kosan di Kelurahan Tikala, Kumaraka, Kota Manado. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua pelaku dengan timah panas karena melawan ketika hendak ditangkap. Kedua tersangka merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang pemuda di sebuah kos-kosan di Tikala, Kumaraka pada Sabtu 13 Juni 2026. Selain pelaku, polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Polisi juga telah mengamankan barang bukti senjata tajam jenis pisau dari kedua tersangka. Untuk waktu dan kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 sekitar pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah di salah satu kamar kos yang berada di Kelurahan Tikala, Kumaraka, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Untuk kedua tersangka yang berhasil kita amankan yaitu berinisial yang pertama JJM dan yang kedua MD. Untuk korban yang meninggal dunia yaitu inisial ZRM. Untuk modus, motif, dan keterangan lebih lanjut, saat ini kedua tersangka dan beberapa saksi sedang dilaksanakan pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polresta Manado. Untuk pasal yang dipersangkakan untuk kedua terduga tersangka untuk saat ini yaitu pasal 262 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kedua tersangka dikenakan pasal 262 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang pria tak dikenal membuat kekacauan di Manado Town Square Senin malam. Pria tersebut menodongkan senjata tajam kepada sejumlah pengunjung dan petugas keamanan serta sempat membuat panik pengunjung mal. Pria tersebut akhirnya berhasil dibekuk petugas. Seorang pria tak dikenal melakukan aksi nekat dengan mendodongkan senjata tajam kepada pengunjung mal dan pihak keamanan. Aksi pelaku sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pengunjung yang berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Beruntung pihak security bersama aparat kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan tindakan pengamanan dan berhasil membekuk pelaku. Pengelola Manado Town Square mengatakan pria tersebut telah berbuat onar sejak berada di luar area mal sebelum akhirnya masuk dan menodongkan senjata kepada pengunjung. Masuk ke laut, begitu keluar dari laut, dari pantai itu dia lari. Jadi lari masuk ke dalam Mantos 1. Semua selamat, ini juga saya ucapkan terima kasih juga ya kepada pengunjung yang telah membantu kita juga untuk bagaimana caranya menyadarkan sebetulnya ya orang yang kita tidak kenal untuk menyerahkan diri. Tapi dia tetap tidak mau menyerah dan akhirnya polisi bisa tangani dan sekarang pelaku sudah dibawa ke Polres. Pria tersebut kemudian mengaku berasal dari Jailolo, Maluku Utara dan telah diamankan oleh pihak Polresta Manado dan masih dalam tahap interogasi terkait motif perbuatannya itu. Sedangkan kondisi di Manado Town Square terpantau mulai kembali normal pasca kejadian. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, aksi seorang pemuda di kota Manado sempat membuat panik pengunjung Manado Town Square Mantos pada Senin malam karena membawa senjata tajam. Akhirnya diamankan polisi. Polisi menduga pemuda asal Jailolo ini menderita gangguan jiwa. Pusat perbelanjaan Manado Town Square Mantos dihebohkan dengan seorang pemuda yang nekat membawa senjata tajam. Dari video amatir warga yang viral di media sosial, pemuda tersebut memegang kursi dan pisau saat petugas keamanan berusaha menenangkannya. Tak lama berselang, pemuda yang bertelanjang dada ini sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Resmo Polda Sulut yang tiba di lokasi berusaha menangkapnya, namun pelaku kabur di dalam mal sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang membuat onar tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi kemudian menyerahkan ke Satuan Polisi Pamung Praja untuk dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang, Kalasei, Kabupaten Minahasa. Unit reaksi cepat Resmob Polresta Manado dan unit reaksi cepat Resmob Polda Sulut, dan juga di backup juga oleh Rayon Dit Samapta Polda Sulut. Setelah diamankan, untuk orang tersebut kita bawa ke Polresta Manado dan kita lakukan interogasi awal. Namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan, sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Usai kejadian, kondisi Manado Town Square kembali normal, meski sejumlah warga masih enggan masuk ke dalam karena panik dan trauma. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pengadilan Negeri Manado menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif Cynthia Kalangit. Gugatan ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana stimulan perbaikan rumah pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 lalu oleh Kejaksaan Tinggi Sulut. Putusan dibacakan Hakim Tunggal Philip Pangalila dalam sidang pra-peradilan di ruangan sidang Wirjono Projodikoro, Pengadilan Negeri Manado, yang sesak dihadiri keluarga kerabat dan warga Kepulauan Sitaro. Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejati Sulut, telah memenuhi ketentuan hukum dan didukung minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan bukti dan sudah sepakat dan ditolak. Kemudian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata penetapan pemohon sebagai tersangka oleh pemohon adalah sah dan berdasar menentu, dan terkait permohonan penetapan tersangka tersebut adalah dasar mengabulkan petitum yang lain dalam permohonan pra-peradilan. Maka oleh karena itu terkait petitum pada angka 2 tersebut telah ditolak, maka petitum yang lain dan seluruh dari pemohon haruslah dinyatakan beralasan dan ditolak seluruhnya. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa Kejati Sulut menyatakan menghormati putusan hakim, sementara kuasa hukum penggugat menegaskan akan membuktikan kliennya tidak bersalah pada sidang pokok perkara mendatang. Persidangan ini sampai berakhirnya pada hari ini, dan kepada semua pihak yang telah mendukung kami termohon dalam penyidikan perkara tindak pidana Gunung Ruang sampai berakhirnya perkara peradilan ini. Berikut seperti pertanyaan bagaimana tanggapan kami, seperti yang Bapak Ibu telah dengarkan bersama bahwa Hakim Pra-peradilan telah memutuskan menolak segala permohonan atau dalil yang dimohonkan dari pihak pemohon. Dengan demikian, dengan kata lain, bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti. Selaku pemohon, selaku tersangka begitu. Nah, kalau kita lihat fakta persidangan dan keterangan ahli kami, SPDP itu sama sekali belum pernah disampaikan kepada kami. Justru surat itu sebenarnya disampaikan ke KPK. Ini yang menjadi bingung kami. Dan kami juga melihat banyak soal-soal yang tidak sesuai dengan prosedur di sini. Misalnya dari awal persidangan menghilangkan kesempatan replik duplik ya. Nah, kedua, ada saksi juga yang sebenarnya tidak pantas untuk dipertimbangkan di dalam
tapi juga dipertimbangkan oleh hakim. Nah, memang berdasarkan pertimbangan tadi, hakim menilai bahwa telah terdapat 2 cukup alat bukti. Tetapi bagi kami, keberadaan sprindik, ya, keberadaan SPDP yang hemat kami itu bertentangan dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya, itu sangat mencederai rasa keadilan yang kami cari di sini. Perkara ini berawal dari penyaluran dana bantuan pasca erupsi Gunung Ruang tahun 2024 yang diperuntukkan bagi ribuan warga terdampak. Kejati Sulut menduga terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, demo di kantor DPRD Sulut berakhir ricuh. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, Polres Bone Bolango menyita ratusan botol minuman keras selama pelaksanaan Operasi Pekat Otanaha 2026. Miras yang diamankan berasal dari berbagai jenis dan ditemukan di sejumlah kios serta kendaraan pengangkut. Sebanyak 477 botol minuman keras disita Polres Bone Bolango dalam Operasi Pekat Otanaha 2026. Operasi ini menyasar berbagai penyakit masyarakat seperti kriminalitas, judi, prostitusi, hingga konsumsi zat terlarang. Untuk minuman keras yang disita terdiri dari berbagai jenis, mulai dari bir, kesegaran, hingga cap tikus. Polisi bilang sebagian besar minuman keras diamankan dari kios-kios yang diketahui menjual minuman keras serta dari kendaraan yang digunakan untuk mengangkut miras. Kegiatan operasi pekat yang ditemukan seperti ini, ada yang satu mobil yang ditemukan kemarin, ada satu pickup, ada yang diangkut dengan mobil taksi gelap yang dibeli dari Telaga, akan diedarkan di wilayah Bone Bolango. Jadi itu yang angkanya sampai kelihatan ada peningkatan signifikan, karena semua kekuatan kita difokuskan di sini dalam bentuk unit kecil lengkap melaksanakan operasi yang sasarnya tadi, yang penyakit masyarakat. Selain minuman ada juga prostitusi, ada sajam. Jadi sasaran yang sekarang ini yang kita gelar sekarang ini yang hasil operasi pekat kemarin. Penindakan terhadap peredaran minuman keras ini juga dilakukan berdasarkan peraturan daerah terkait peredaran minuman keras di wilayah Bone Bolango. Operasi serupa akan terus dilakukan untuk menekan peredaran minuman keras dan menjaga ketertiban masyarakat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, penanganan kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Muhammad Jackson, diduga mangkrak di tangan polisi. 2 bulan tanpa informasi perkembangan perkara, aliansi mahasiswa dan keluarga korban melakukan aksi demonstrasi di Polres Bone Bolango untuk menuntut kepastian hukum. Sejak April 2026, tanpa kabar perkembangan kasus, aliansi mahasiswa dan keluarga Muhammad Jackson menggelar aksi demonstrasi di Polres Bone Bolango. Massa membentangkan poster dan menuntut polisi segera menyelesaikan penanganan kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo ini. Muhammad Jackson diduga menjadi korban penganiayaan dalam diksar salah satu organisasi pecinta alam atau Mapala di Universitas Negeri Gorontalo pada September 2025. Berkas kasus sempat dilimpahkan ke kejaksaan namun dikembalikan kepada penyidik untuk melengkapi petunjuk jaksa termasuk rekonstruksi dan pemeriksaan saksi tambahan. Meski 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini perkara tersebut belum juga rampung. Massa menilai penanganan kasus ini diduga mangkrak karena tidak ada informasi perkembangan yang diterima selama 2 bulan terakhir. Yang jadi pertanyaan saya bahwa ternyata yang saya dapati bahwa pihak kepolisian hari ini mangkrak 2 bulan lebih informasinya. Pihak keluarga korban menganggap bahwa jangan sampai ini didiamkan, tidak diusut sampai tuntas dan korban tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Pengakuan tadi dari pihak Kasat akan dilihat kembali, ditinjau kembali, maka kalau berkasnya selesai maka ada penangkapan terhadap 9 tersangka yang dari tergulirnya kasus ini. Jadi kami itu terakhir menerima informasi dari pihak kepolisian itu bulan April. Nah, setelah itu kami tidak mendapat lagi informasi dari pihak Polres.
yang kami tuntut dulu bahwa agar mempercepat kasus ini biar diselesaikan dengan baik. Menanggapi tuntutan tersebut, Kasat Reskrim Polres Bone Bolango menyebut penyidikan masih terus berjalan. Polisi mengaku sedang melengkapi petunjuk kejaksaan dengan segera melakukan rekonstruksi dan telah memanggil saksi tambahan, termasuk Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Kalau dari pihak kami ya, kami menyambut positif ini, salah satunya karena membuat jadi pemicu buat kami lagi, koreksi buat kami lagi kerjaan ke depan. Tapi yang pasti intinya nggak ada dari pihak kepolisian terutama Satreskrim untuk memperlambat apalagi mempersulit perkara ini, itu yang pertama. Terus yang kedua, perkara ini terus bergulir dalam artian sekarang udah sampai pada tahap mau rekonstruksi permintaan dari jaksa. Oh iya, itu juga sebagai saksi kita periksanya, menanyakan tentang terkait ya permasalahan ini juga, karena itu diminta juga suatu keterangan. Polisi memastikan perjalanan kasus ini akan terus transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, sebanyak 36 usaha gadai ilegal ditemukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hal ini disampaikan Kepala OJK saat menghadiri rakor Satgas Pasti di salah satu hotel di Kota Manado pada Kamis pagi. Sebanyak 36 usaha gadai yang diduga tidak mengantongi izin resmi ditemukan beroperasi di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Temuan itu terungkap dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Sulutgo tahun 2026 yang digelar di Manado Kamis pagi. Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert Sianipar menyebut data tersebut merupakan hasil pengawasan dan koordinasi intensif yang dilakukan seluruh anggota Satgas Pasti terhadap aktivitas keuangan ilegal di kedua provinsi. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang teridentifikasi, 5 diantaranya telah mengajukan proses perizinan. Sisanya masih dalam tahap klarifikasi dan pendalaman oleh tim Satgas Pasti. Pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal kian diperkuat seiring berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Satgas Pasti. Selain investasi ilegal, Satgas kini juga menangani pinjaman online ilegal dan perjudian online. Satgas Pasti ini menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal juga kami sampaikan tadi. Tahun ini ya kita tidak ada laporan baru ya Pak ya, penanganan baru, tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal ada 36 tadi, 5 diantaranya sudah menyatakan izin dan ada 26 yang kami laporkan termasuk kategori gadai ilegal. Sebagai tindak lanjut, tim gabungan Satgas Pasti yang melibatkan OJK dan kepolisian telah turun langsung ke lapangan untuk memeriksa sejumlah pelaku usaha yang masuk dalam daftar pemantauan. Para pelaku menawarkan layanan gadai tersebut berupa platform media sosial. Kami sebagai APH yang tergabung dalam Satgas Pasti telah melakukan pendalaman. Artinya kita melakukan penyelidikan ke lapangan, mengecek apakah dari 26 kurang lebih yang ada di Sulawesi Utara masih melakukan aktivitas gadai ilegal atau tidak. Nah, ini kami dari tim Satgas Pasti melakukan pendalaman dan pengecekan di lapangan. Memang ada beberapa gadai ilegal ini yang kami sudah cek, ternyata memang di lapangan itu setelah kami cek ada yang kegiatan cuma perorangan. Satgas Pasti menegaskan akan terus mengawasi dan menindak pelaku usaha jasa keuangan tanpa izin demi melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas sektor keuangan di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, demonstrasi mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Utara, Kota Manado, ricu. Kericuan terjadi usai ratusan mahasiswa yang datang berunjuk rasa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Sulut. Demonstrasi oleh ratusan mahasiswa di Sulawesi Utara terpaksa dibubarkan oleh kepolisian usai para mahasiswa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Sulut Rabu 17 Juni 2026.
Pada demonstrasi itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan seperti meminta penghentian program MBG dan Kopdes Merah Putih hingga meminta agar BBM tidak dinaikkan. Sayangnya aksi demonstrasi terpaksa dibubarkan usai para mahasiswa merusak pagar gedung DPRD Sulut dan melakukan aksi pelemparan ke arah petugas. Suasana yang berubah menjadi tidak kondusif membuat pihak kepolisian bertindak tegas kepada para demonstran. Polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan water cannon dan gas air mata serta mengamankan sejumlah mahasiswa peserta aksi. Sementara itu, pihak DPRD Sulut menyatakan bahwa pihak mereka sebetulnya telah bersedia menemui para mahasiswa di depan gerbang DPRD. Namun kondisi terlanjur menjadi tidak kondusif sehingga komunikasi tidak terjalin. Baik, pada prinsipnya kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentu sangat membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi atau tuntutan-tuntutan apalah. Kami tadi sudah bersiap-siap bersama dengan saya, ada Ibu Hillary itu dan Ibu Jaina Luyan. Sebenarnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dalam mereka menyampaikan aspirasi. Dan kami atau saya tadi sudah menyampaikan pun lewat pengeras suara. Kalaupun mau menyampaikan aspirasi, asalkan disampaikan secara aman dan tertib. Ya. Kami membuka diri, ya, membuka ruang sebesar-besarnya bagi adik-adik mahasiswa. Namun sangat disayangkan ya, tadi terjadi, ya, belum sempat disampaikan aspirasinya sudah ya dibubarkan oleh aparat keamanan ya. Polisi memukul mundur para mahasiswa ke arah jembatan Kairagi atau sekitar 1 km dari area kantor DPRD Sulawesi Utara. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 1 rumah dan 11 kamar kos hangus terbakar. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, mengalami cedera saat mendaki Gunung Kelabat di Minahasa Utara, akhirnya tim Basarnas Manado berhasil mengevakuasi 3 orang pendaki Senin dini hari. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 orang pendaki yang mengalami kelelahan dan cedera di Pos 2 Gunung Kelabat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Senin dini hari. Ketiga pendaki tersebut bernama Stefani Lainjong, umur 23 tahun, Kingli 29 tahun, dan Marcel 29 tahun. Mereka ditemukan dalam kondisi selamat pada pukul 5:20 waktu Indonesia bagian tengah di Pos 2 Gunung Kelabat dengan jarak sekitar 5,9 km dari kantor SAR Manado. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi turun. Pada pukul 7.00 WITA, ketiga korban berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Hari ini, hari Senin 15 Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado mendapat laporan pada pukul 01.56 dini hari. Ada 3 survivor atau pendaki atas nama Stefani Lainjong dengan umur 23 tahun dan Kingli serta Marcel, alamat Politeknik Indah dan Manado. Dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado, para survivor ini mengalami cedera pada bagian kaki dan ada juga 2 korban mengalami hipotermia. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado menurunkan 1 tim untuk melaksanakan evakuasi. Basarnas mengimbau kepada seluruh masyarakat dan para pendaki agar selalu mempersiapkan kondisi fisik, perlengkapan pendakian, serta memperhatikan faktor keselamatan sebelum melakukan aktivitas di alam terbuka. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, kebakaran menghanguskan 1 unit rumah dan 11 kamar kos di Kompleks Perumahan Awara, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Senin siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api yang diduga berasal dari sebuah rumah kosong dengan cepat merembet ke bangunan kos-kosan yang berada di samping rumah tersebut. Akibatnya, 1 unit rumah ludes terbakar.
sementara 11 kamar kos di lantai 2 ikut hangus dilalap api. Sejumlah penghuni kos berhasil menyelamatkan sebagian barang-barang pribadi, namun sebagian besar barang berharga seperti laptop, dokumen, dan perlengkapan pribadi hangus terbakar. Pas kejadian tidak ada orang, cuma anak-anak yang kasih tahu. Saya kan cuma di pangkalan bentar. Cuma anak-anak kasih tahu, orang bilang Pak Yusram pe rumah yang terbakar. Jadi saya lari ke rumah. Kita udah perikari api yang ini di dalam. Tahu juga kalau apa korslet atau apa. Kalau untuk barang-barang Pak habis semua? Habis semua, tidak ada. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Barang-barang satu unit, satu rumah, satu rumah ini ya? Satu rumah dengan satu kos-kosan untuk lantai 2 habis terbakar, lantai satunya masih sebagian besar aman, 90% aman. Ya namanya kos-kosan, ya barang kebutuhan mahasiswa, perlengkapan, kos-kosan, pakaian dan lain-lain, itu semua habis terbakar. Sampai saat ini, sampai proses pendinginan, info yang kita terima dari masyarakat dan petugas terkait, ada TNI dan Polri, korban kebakaran alhamdulillah tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk memburu para pelaku begal. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi menginstruksikan jajarannya untuk memburu pelaku begal yang masih berkeliaran di wilayah hukum Polda Sulut. Instruksi ini merespon keresahan masyarakat terhadap aksi begal yang marak terjadi belakangan. Menurutnya, keamanan masyarakat tidak hanya diukur dari angka kriminalitas yang rendah, tetapi harus mencakup perlindungan komprehensif bagi warga. Untuk menekan angka kriminalitas, Kapolda memastikan setiap laporan gangguan Kamtibmas akan ditindaklanjuti secara hukum. Salah satunya dengan memperkuat operasi kewilayahan guna memberantas aksi begal dan premanisme secara masif. Untuk segera melakukan penangkapan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Dan kita akan melakukan juga operasi secara kewilayahan, ya, yaitu operasi kepada begal-begal. Untuk itu saya himbau pada seluruh masyarakat, kalau ada informasi terkait, ya lupa di Manado ini kan banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya orang bisa melakukan kejahatan. Cepat memberikan informasi kepada satuan kepolisian yang paling bawah, misalnya Polsek atau Pos, supaya anggota akan pergi ke tempat kejadian itu atau ke lokasi yang kemungkinan akan dapat menciptakan kerawanan kriminal. Selain menindak pelaku, Kapolda meminta masyarakat agar proaktif melapor ke Polsek atau pos polisi terdekat jika melihat aktivitas mencurigakan. Ia juga menginstruksikan Kapolres, Kapolsek hingga Babin Kamtibmas untuk lebih aktif menyapa generasi muda guna memberikan arahan edukatif. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif agar situasi Kamtibmas di Sulawesi Utara tetap kondusif. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melepas liarkan 1.300 ekor ikan Napoleon di kawasan konservasi perairan daerah KKPD Sulawesi Utara 5 dan 7 Juni 2026 lalu. Ribuan ikan yang dilindungi ini hasil sitaan pihak KKP dari sebuah kapal yang akan menyelundupkan ke Hong Kong. Ikan Napoleon yang dilepas liarkan merupakan muatan kapal MV Silver Island berbendera Sao Tome yang ditangkap oleh kapal pengawas Orca 04 di perairan Laut Sulawesi pada 29 Mei 2026 lalu saat dalam pelayaran menuju Hong Kong. Pelepas liaran ini sejalan dengan semangat penegakan hukum yang tetap menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Barang bukti yang diamankan berupa ikan hidup dan termasuk dalam jenis yang dilindungi. Maka tindakan penyelamatan segera dilakukan, yakni dengan mengembalikannya ke habitat alami demi menjaga kelestarian sumber daya perikanan Indonesia.
Dalam rangka proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, sebagian dari ikan Napoleon ini telah disisihkan untuk dijadikan sampel barang bukti dalam persidangan. Aksi penyelamatan ini dikawal ketat dan dihadiri oleh perwakilan Korwas PPNS Polda Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Negeri Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, serta tim PPNS dan pengawas perikanan Ditjen PSDKP. Saat ini kasus telah resmi masuk dalam proses penyidikan. Penyidik juga segera memanggil serta meminta keterangan dari pihak pemilik, penanggung jawab MV Silver Island maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan jaringan ini. Tim Liputan Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, gempa magnitudo 6,7 guncang kota Palu dan sekitarnya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, gempa bumi 6,7 magnitudo mengguncang kota Palu dan sekitarnya. Pusat gempa diketahui berada di Kabupaten Parigi Motong. Data BMKG Stasiun Geofisika Palu mencatat kejadian gempa di Palu berpusat di Kabupaten Parigi Motong atau sekitar 42 km dari kota Palu dengan kedalaman sekitar 10 km. Gempa terjadi sekitar pukul 11:27 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa dirasakan di Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Sigi hingga Kabupaten Morowali. Sempat terjadi kepanikan warga saat gempa. Beberapa pasien di rumah sakit pun dievakuasi ke halaman parkir. Pengamat gempa BMKG Stasiun Geofisika Palu, Hendrik Leopati bilang, hingga 1 jam pasca gempa ada 9 gempa susulan dengan magnitudo kecil. Masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Tengah hari ini telah terjadi sebuah gempa yang sangat besar dengan kekuatan 6,7 di pukul jam 11.27 waktu Indonesia Tengah. Kedalaman gempa ini sekitar 10 kilo, dia di darat, jadi tidak ada potensi tsunami. Kemudian hingga pukul 12 siang ini itu sudah terdapat 8 kali gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil dan dirasakan bervariasi di beberapa daerah khususnya di Kota Palu. Kemudian gempa ini memiliki tingkat guncangan sebesar 6-7 di wilayah Toroe, di wilayah Parigi Motong, kemudian di Parigi Selatan dan di Kota Parigi. Meski tidak berpotensi tsunami, warga diimbau untuk tetap waspada dan menjauhi bangunan yang rentan. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, jembatan 3 Palu mengalami keretakan setelah diguncang gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi pada Selasa pagi tadi. Akibat kerusakan tersebut, akses jembatan untuk sementara ditutup dan tidak dapat dilewati warga seperti biasanya. Keretakan terlihat pada bagian ujung jembatan yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan konstruksi. Petugas langsung memasang pembatas dan mengalihkan arus lalu lintas untuk mencegah warga dan pengendara melintas jembatan tersebut. Penutupan dilakukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah menyatakan akan melakukan pengecekan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat kerusakan dan memastikan kelayakan jembatan sebelum kembali dibuka untuk umum. Warga diimbau untuk mematuhi arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan selama proses pemeriksaan dan evaluasi berlangsung. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, sejumlah pasien RSUD Anutapura Palu masih menjalani perawatan di luar gedung rumah sakit pasca gempa yang mengguncang kota Palu. Sebagian pasien mengaku masih trauma dan belum berani kembali masuk ke dalam ruangan perawatan. Meski kondisi dinyatakan aman, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada pasien yang memilih untuk tetap berada di halaman rumah sakit. Petugas medis terlihat terus melakukan pemantauan dan memberikan penanganan sesuai kebutuhan pasien. Direktur RSUD Anutapura, Dr. Rosa Dalima bilang,
pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG dan berdasarkan informasi terkini, kondisi sementara sudah dinyatakan aman. Walau demikian, pihak rumah sakit tetap menghormati keputusan pasien yang belum siap kembali masuk ke dalam gedung. Kembalikan ke ruangan. Sebetulnya tadi kami sudah berkoordinasi dengan BMKG. Dari BMKG menyampaikan bahwa yang paling besar adalah yang tadi yang 6,7 sesuai catatan itu. Yang berikutnya nanti akan goyangan kecil-kecil saja. Kami sudah menyampaikan ke pasien. Jadi sambil jalan kami menyampaikan, tetapi tentu kami tidak bisa memaksa pasien harus masuk. Kami menyampaikan kalau Bapak Ibu siap silakan masuk. Kalau masih trauma silakan di luar. Ya. RSUD Antapura juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palu terkait langkah-langkah penanganan pasien agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik di tengah situasi pasca gempa. Untuk kondisi bangunan, pihak rumah sakit memastikan tidak ditemukan kerusakan akibat guncangan gempa tersebut. Namun kenangan akan bencana gempa dan tsunami pada tahun 2018 masih menyisakan trauma bagi sebagian pasien dan keluarga. Saat itu, RSUD Antapura sempat roboh akibat gempa sebelum akhirnya dibangun kembali dan kembali beroperasi melayani masyarakat. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi harga bumbu dapur melonjak, cabai rawit tembus Rp130.000 per kilogram. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax masih dikeluhkan masyarakat di Gorontalo. Kenaikan harga yang cukup tajam membuat sebagian beralih ke Pertalite, sementara sejumlah pengendara lainnya tetap bertahan dengan Pertamax demi kesehatan kendaraan. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang terjadi pekan lalu masih menjadi keluhan sebagian pengendara. Harga Pertamax naik dari sekitar Rp12.400 menjadi Rp16.600 per liter. Di SPBU Andalas Kota Gorontalo Rabu sore, antrian pengisian BBM masih terlihat ramai. Meski sebagian pengendara memilih Pertalite, sejumlah pengendara terlihat tetap mengisi kendaraan mereka dengan Pertamax. Untuk saya yang barangkali yang pengguna motor yang CC yang harusnya memang diharuskan untuk menggunakan Pertamax, mungkin ini sangat dirasakan karena naik 4.000, jangankan 4.000 bahkan 2.000 pun itu saya rasa itu sudah terlalu jauh, apalagi sudah sampai di 4.000. Melihat dari nilai RON dari Pertalite itu tidak bagus untuk kualitas mesin dari motor saya, jadi tetap saya mungkin masih bisa bertahan di Pertamax, tapi itu dari segi harganya itu mungkin sudah menguras kantong. Pengendara menilai kenaikan harga BBM ini cukup berdampak terhadap pengeluaran harian dan dapat mempengaruhi kenaikan biaya kebutuhan lainnya. Nah, kalau itu tergantung konsumennya, pemakaian BBM-nya. Tapi kalau saya melihat di lapangan, tetap ada yang mesti harus lari ke Pertalite. Mungkin perbedaan harganya itu yang membuat mereka masuk ke Pertalite. Karena kebutuhannya itu orang ke subsidi. Tetap penumpukan kendaraan tetap ada. Cuma alhamdulillah dengan ketersediaannya stok aman, sepanjang apapun itu kita berusaha tetap menyalurkan kepada pengguna sesuai alur. Koordinator SPBU menyebut terdapat sebagian pengendara yang berpindah jalur pengisian dari BBM non-subsidi ke jenis BBM yang lebih murah. Meski demikian, pengguna Pertamax masih terlihat melakukan pengisian di SPBU. Pengendara berharap kebijakan kenaikan harga BBM dapat kembali dipertimbangkan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, hampir 2 pekan terakhir harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional 23 Maret, Kota Mobagu, Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan. Lonjakan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit yang kini mencapai Rp130.000 per kilogramnya Rabu pagi. Kenaikan harga ini dipicu oleh buruknya pasokan dari petani akibat faktor cuaca. Sementara permintaan masyarakat masih cukup tinggi. Akibatnya sejumlah komoditas bumbu dapur saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya berada di kantor saran Rp80.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp130.000 per kilogramnya.
Cabai keriting Rp40.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram naik menjadi Rp20 hingga Rp25.000 per kilogramnya tergantung kualitas. Sedangkan bawang merah sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Namun untuk bumbu dapur lainnya masih stabil. Pedagang bilang kenaikan harga terjadi karena stok barang yang masuk ke pasar berkurang. Kondisi ini juga membuat para pedagang khawatir dan mengalami kerugian apabila harga tiba-tiba turun setelah membeli barang dengan harga tinggi. Yang paling signifikan mengalami kenaikan pertama cabai rawit, terus bawang merah, tomat. 3 macam itu yang paling signifikan DP harga menurun. Karena kurangnya stok sampai harga seperti itu. Kira-kira sejak kapan bisa kenaikan? Kenaikan hampir 2 minggu ini, Mas. Iya. Terus Bu, bagaimana dengan pengaruh di daya beli masyarakat? Pengaruh lah Mas, biasa. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya kan orang penjual DP modal mahal kan, terus daya beli rendah, jadi pengaruh kesentuhan omset sangat menurun. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan pasokan sehingga tidak memberatkan masyarakat maupun pedagang. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di pasar tradisional Liluwo, Kota Gorontalo mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada beras, minyak goreng hingga sejumlah komoditas bumbu dapur yang membuat daya beli masyarakat mulai menurun. Kenaikan harga masih terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Liluwo, Kota Gorontalo. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras. Pedagang mengaku pasokan beras dari distributor berkurang sehingga harga naik antara Rp100 hingga Rp150.000 per koli. Kenaikan harga ini turut berpengaruh terhadap harga penjualan beras eceran yang ikut naik. Sementara itu stok dan harga telur ayam masih terbilang stabil. Telur masih dijual dengan harga berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per butir. Kenaikan harga juga terjadi pada minyak kelapa kemasan sekitar Rp5 hingga Rp10.000 per lusin. Barang pokok yang berasnya ini yang naik. Kalau telur dia agak turun. Ya sebulan terakhir dia naik. Sebelumnya kan sekitar, kalau per koli itu sekitar modalnya 600 beli. Sekarang 700 sekian. Sampai jadi 800 lah per koli sekarang. Sejumlah komoditas bumbu dapur seperti bawang merah, cabai rawit, dan tomat juga turut naik. Pedagang menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi berkurangnya pasokan dari pemasok. Harga kemarin itu kan masih di bawah harga, masih sekitar 40. Kalau sudah sekarang ya naik sudah 75.000. Oh, bawang merah. Kalau cabai rawit dia kemarin dia dari 40-an. Sekarang dia sudah 110. Stoknya itu masih agak kurang sih, jadi itu yang makin mahal. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur ini membuat sebagian masyarakat mengurangi jumlah belanjaan mereka. Pembeli memilih menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang dimiliki agar pengeluaran rumah tangga tetap terkendali. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala melantik pengurus baru Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara periode 2026-2031. Kala berpesan agar PMI Sulut mengutamakan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Pengurus baru PMI Sulawesi Utara resmi dilantik di Wisma Geraha Gubernur Sulut oleh Ketua Umum PMI Yusuf Kala. Kolonel CKM Purnawirawan Dr. Frederick D. Masabu resmi menjabat sebagai Ketua PMI Sulut yang baru. Yusuf Kala meminta PMI Sulut berfokus pada pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat. Ia juga meminta agar pengurus PMI dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan PMI dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Apalagi Sulut selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Apalagi di Sulawesi Utara ini dan juga di daerah lain
kecil, ada gempa, ada tsunami kecil, kemudian ada banjir. Semua ini membutuhkan suatu hubungan antara kemanusiaan, antara manusia dan manusia. Banyak hal yang tentunya membutuhkan satu. Karena itulah Palang Merah bekerjasama dengan pemerintah daerah, dengan Basarnas, dengan BNPB dan sebagainya. Dukungan turut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Dalam sambutannya ia berharap PMI Sulut mampu menjaga komitmen di tengah beratnya tantangan pengabdian. Gelar perlengkapan khususnya UDD, ya kan, unit donor darah, juga yang lain-lainnya, bantuan-bantuan seperti tadi gambar video tadi. Saya tantangan bagi PMI pengurus baru ini, mari sama-sama pemerintah daerah dalam hal ini, komponen-komponen yang ada, TNI, Polri, dan Basarnas, dan lain sebagainya, yang tentunya bersama-sama pemerintah daerah untuk membantu mengamankan, menyelamatkan. Lebih lanjut, Gubernur Sulut meminta PMI bersama stakeholder terkait mampu menjalin kemitraan yang baik sehingga ketika terjadi situasi darurat, seluruh pihak dapat bahu-membahu menolong masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kodam 13 Merdeka menggelar acara syukuran hari ulang tahun ke-68. Kegiatan berlangsung di Geraha Dika Jaya Sakti, Markas Kodam 13 Merdeka, dan dihadiri seluruh pejabat utama prajurit serta aparatur sipil negara di lingkup Kodam 13 Merdeka Rabu pagi. Puncak perayaan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka yang ke-68 diselenggarakan dengan syukuran bersama seluruh prajurit TNI dan ASN yang berdinas di Kodam 13 Merdeka. Perayaan HUT Kodam ke-68 kali ini sekaligus menjadi momentum refleksi dan pengingat bagi seluruh prajurit TNI dan ASN Makodam 13 Merdeka dalam meningkatkan soliditas, dedikasi, dan profesionalisme bekerja. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus saat memberikan sambutan di hadapan para prajurit meminta agar seluruh prajurit Jaya Sakti mampu menunjukkan diri sebagai prajurit petarung yang tidak hanya mampu mengemban pertahanan negara seperti tugas operasi, namun terus membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Apalagi saat ini prajurit di Kodam 13 Merdeka banyak yang mendapatkan penugasan operasi di luar wilayah Sulawesi Utara maupun Gorontalo. Kepercayaan yang diberikan negara melalui penugasan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan penuh rasa hormat dan pengabdian. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih dipercaya masyarakat dan negara untuk mengawal bidang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, atas kepercayaannya sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Tondano, kegiatan di Talaut, di Sangi, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, Yonif TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Syukur HUT Kodam ke-68 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pangdam 13 Merdeka didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD 13 Merdeka, penyerahan hadiah bagi prajurit TNI yang berprestasi. Sebelumnya, berbagai rangkaian semarak menyambut HUT Kodam 13 Merdeka telah digelar dengan berbagai kegiatan, diantaranya Kodam 13 Merdeka Fun Run di Danau Tondano Minasa, gelaran lomba antara kesatuan, siara, anjang sana, serta doa bersama. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Sabtu. Saya Megumi Sumah pamit undur diri, saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.